Halo sahabat dimanapun Anda berada, terimalah salam dari saya, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang judul belajar dari alam. Sahabat dimanapun Anda berada, ini kisah terkait dengan burung Raja Wali atau sejenis burung elang. Sekarang sudah jarang sekali dijumpai di alam bebas. Telah banyak di antara mereka yang mati ditembak ataupun ditangkap oleh orang yang gemar berburu. Raja Wali ketika terbang mengembangkan sayapnya dengan gagah dan mengeluarkan siulan yang bisa didengar sampai jarak yang sangat jauh. Mendengar siulan yang khas dari burung Raja Wali tersebut, banyak induk ayam yang kemudian melindungi anak-anaknya di bawah badan sang induk ayam. Apabila ada anak ayam yang tidak patuh dan keluar dari lindungan tubuh sang induk ayam, maka Raja Wali dari angkasa yang sangat tinggi bisa melihat tubuh anak ayam yang sangat kecil itu. Raja Wali langsung menukik dengan kecepatan penuh dan tidak memberikan kesempatan anak ayam itu untuk kembali berlindung di bawah tubuh induknya. Sebelum anak ayam itu menyadari apa yang sedang terjadi, ia sudah berada dalam cengkraman kuku tajam sang burung Raja Wali dan dibawa terbang tinggi untuk disantap di suatu tempat. Inilah perilaku Raja Wali yang penuh dengan kegagahan dan keterus-terangan. Raja Wali ketika memangsa anak ayam bukan dengan cara sembunyi-sembunyi, melainkan justru dengan gagah ia telah mengeluarkan suara peringatan terlebih dahulu. Apabila peringatan ini tidak diindahkan, maka akibatnya sangatlah fatal bagi anak ayam tersebut. Oleh karena itu, dari makna lambang burung Raja Wali atau burung elang jantan tersebut dapatlah dipelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu burung Raja Wali mempunyai ketajaman untuk melihat mangsa. Mangsa yang sangat kecil yang berada di tanah dapat dilihat dari angkasa yang sedemikian tinggi. Dengan menyadari kelebihan Raja Wali jantan itu, hendaknya orang yang hidup dalam masyarakat juga harus pandai melihat peluang sekecil apapun juga untuk dapat meningkatkan usaha dan penghasilannya. Untuk mendapatkan keberhasilan dalam usaha, maka hendaknya orang mengawalinya dengan memilih jenis pekerjaan yang sesuai. Menentukan jenis pekerjaan yang cocok bisa untuk dimulai dari hobi, ya. Misalnya orang yang hobi bongkar pasang mesin kendaraan, maka usaha yang ideal untuk mereka adalah membuka bengkel atau servis kendaraan. Namun, kalau orang yang tidak terlalu menyukai mesin dan membuka bengkel, maka akibatnya segala usahanya akan menjadi tergantung dengan montir atau mekanik atau orang lain. Hal ini cukup membahayakan keberlangsungan usahanya. Dalam memilih jurusan pada saat belajar di perguruan tinggi atau kuliah, hendaknya juga disesuaikan dengan hobi atau kesenangan diri. Seekor Raja Wali mampu menukik secepat kilat untuk mendapatkan anak ayam kesukaannya. Namun ia tidak tertarik dengan makanan lain yang mungkin menurut manusia mahal harganya dan enak rasanya. Demikian pula dengan kehidupan ini. Hendaknya orang dapat mengerti kesukaan dirinya sendiri agar dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kemajuan. Dalam Dhammacakka Pavattana Sutta, Arya Gami Nipatipada, jalan mulia berunsur 8, yaitu salah satunya dibahas di situ terkait dengan mata pencaharian benar. Sama ajiwa memiliki mata pencaharian yang benar dan tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan pihak lain, ya. Yang kedua,
Raja Wali sambil terbang mengeluarkan suara yang sangat nyaring sebagai tanda untuk para anak ayam mereka agar berlindung kepada orang tuanya atau induk ayamnya. Kepada mereka yang tidak berlindung, Raja Wali menjadikan mereka sebagai mangsa. Raja Wali tidak sama seperti dengan kucing yang suka bergerak secara diam dan perlahan untuk mengambil makanan. Raja Wali bukanlah pencuri. Raja Wali tidak memiliki watak sebagai pencuri. Raja Wali mengembangkan perilaku jantan dan gagah berani. Saudara Dharma yang berbahagia, menerapkan watak Raja Wali yang suka berterus terang dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan menyadari bahwa apapun bentuk kehidupan seseorang, baik di dalam rumah tangga, di dalam kantor maupun di mana saja ia berada, hendaknya selalu mengembangkan perilaku yang terus terang, jujur, dan mengurangi kebohongan. Keterus-terangan ini akan membuat banyak permasalahan dalam keluarga, permasalahan dalam lingkungan, permasalahan dalam lingkungan perusahaan, permasalahan dalam pergaulan akan lebih mudah diselesaikan dengan hasil yang membahagiakan. Sikap tidak terus terang justru akan mudah memancing kecurigaan, kecemburuan, serta sebagai masalah lainnya. Dalam Pancasila Buddhis, sila yang keempat yang berbunyi yaitu Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami. Hendaknya kita sebagai umat Buddha untuk selalu melatih diri agar tidak berucap yang bohong, berucap kasar, berucap yang tidak benar, dan menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, apabila dilihat dari sudut pandang si anak ayam, maka bisa dimengerti bahwa ketika Raja Wali sudah mengeluarkan suara yang nyaring, seharusnya anak ayam menurut pada induknya untuk bersembunyi. Namun, kalau ada anak ayam yang tidak menurut kepada induknya, ia akan menjadi mangsa sang Raja Wali, sedangkan anak ayam yang menurut ia akan selamat. Raja Wali tidak pernah membawa anak ayam yang berada di bawah lindungan induknya ayam, karena Raja Wali bukanlah burung yang bersifat perampok. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang seorang anak apabila diberi nasihat oleh orang tuanya, si anak sering mendahulukan pikiran negatif daripada memahami maksud baik orang tuanya. Hal ini bisa terjadi misalnya pada masalah perjodohan. Anak yang dilarang berpacaran dengan orang tertentu karena berbagai alasan yang dimiliki oleh orang tuanya. Biasanya si anak malah berpikir negatif, ya, dan menentang orang tuanya. Hal ini seperti anak ayam yang tidak mau menurut pada induknya untuk bersembunyi. Padahal semua nasihat orang tua kepada anaknya tersebut adalah karena berdasarkan rasa khawatir orang tua akan penderitaan anaknya atau harapan orang tua untuk membahagiakan anaknya. Karena itulah kalau ada perilaku anak yang dilarang oleh orang tua, hendaknya hal ini disadari oleh anak bahwa kebenaran nasihat itu bukan timbul karena rasa iri hati orang tua atas kebahagiaan anaknya, ya. Sama sekali bukan demikian. Orang tua justru akan selalu mengharapkan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Kalau nasihat orang tua itu bisa direnungkan, ditimbang terlebih dahulu, maka anak-anak hendaknya bisa mengambil sikap dan keputusan yang dapat memberikan kebahagiaan dan manfaat untuk semua pihak. Dalam Sigala Sutta, ya, dijelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi mencegah anak berbuat jahat, menganjurkan anak berbuat baik, ya, memberikan pendidikan yang sesuai, yang layak, ya, mencari pasangan hidup yang layak, ya, agar hidupnya dalam berkeluarga bisa bahagia tentunya, ya, seperti itu, dan menyerahkan warisan pada saat yang tepat. Nah, dalam syair Dhammapada Balawaga 63, ya, yang berbunyi, bila orang bodoh dapat menyadari kebodohannya, maka ia dapat dikatakan bijaksana.
Tetapi orang bodoh yang menganggap dirinya bijaksana, sesungguhnya dialah yang disebut orang bodoh. Saudara, Dharma yang berbahagia, sahabatku dimanapun Anda berada, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat ya dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.